apa kabar? Senang rasanya aku bisa kembali lagi reading tarot di YouTube channel. Buat kamu yang dulu pernah subscribe aku di YouTube channel Always Happiness Tarot, perkenalkan ini akun channel YouTube aku yang baru. Kamu boleh subscribe juga ya di Hoki Holy Tarot. Kali ini readingannya timeless ya. Bacaannya nggak berbatas waktu. Kapanpun video ini mampir di beranda kamu, artinya ini ada pesan penting untuk kamu. Disclaimer, ini bacaannya bukan private reading ya, jadi bisa resonate atau enggak, itu tergantung sama energi kamu lagi sefrekuensi enggak sama aku. Dan tentunya ini juga vice versa, jadi bisa terbolak-balik, kamu posisiin aja bagian kamu yang mana. Nampaknya ada yang lagi galau nih. Ada yang galau berat. Hari-harinya yang ada di pikiran cuman ada kamu aja. Mau makan ada kamu. Mau mandi ada kamu. Mau cuci baju ada kamu. Mau cuci piring ada kamu. Ini sebenarnya rindu tentang kamu atau rindu dicuciin sama kamu? Yang terbaca di sini, dia itu orangnya cukup selfish ya, egois, dan manipulatif. Kemarin banyak dramanya nih dari dia. Dia yang salah, dia yang ngambekan. Dia yang salah, dia yang pengen dibujuk. Kemarin dia itu banyak banget drama ngetes kamu. Ngetes emosionalnya kamu. Ngetes perasaannya kamu, ya gitu deh, drama. Bukannya memperbaiki, malah nambah-nambah emosi orang. Jadi kemarin-kemarin itu dia kan udah salah nih sama kamu. Terus dia yang malah ngeghosting kamu, jauhin kamu, cuekin kamu. Bukannya minta maaf secara gentle, malah ngegaslighting kamu. Apa sih gaslighting? Kamu bisa lihat di Google ya. Aku males jabarinnya. Dan di sini dia sempat nge-silent treatment kamu, dan kamu kayak yang jadi korban, kamu juga yang ya udah deh ngalah nurunin ego untuk ngubungin dia kemarin. Tapi dianya sendiri di saat kamu nurunin ego, kamu udah jadi sosok dewasa lah ya kemarin. Tapi dianya malah makin drama. Kamu yang udah berusaha ngalah, kamu juga udah coba bangun suasana yang tadinya anyep jadi ceria, tapi dianya malah terus-terusan ngegodain emosinya kamu. Menurutku dari bacaan ini dia kemarin udah keterlaluan banget sih sama kamu. Di saat kamunya ya udahlah gitu, dia nggak mau minta maaf, no problem, walaupun sakit dan kecewa, tapi dia sendiri udah nggak minta maaf, malah makin nambah-nambahin sakit, luka, perih gitu dengan dramanya dia lagi yang terbaru. Yang awalnya kamu ngalah, kamu udah nurunin ego, udah mau bersimpul lah ya ibaratnya di Tuan Raja atau Tuan Putri ini, tapi karena udah dikecewakan berkali-kali, kayaknya kesabaran kamu udah habis dan ya udahlah, udah capek juga ngadepin dia yang childish. Akhirnya kamu ya udah menghilang, mundur secara teratur, bahkan di sini ada juga di antara kamu yang ngeblokir dia lagi. Orang secinta-cintanya sama pasangannya, walaupun disakitin bertubi-tubi, selama dia masih kuat, masih kokoh, dia akan tetap stay buat kamu. Tapi kalau udah sampai di titik kecewa dan capek, aku ulang, capek, ya udah, dia udah berhenti gitu, go away. Dan setelah kamu menghilang, kamu mundur, dia di sini ngerasa galau banget, ngerasa afraid. Afraid itu kayak takut, khawatir.
kehilangan kamu, karena kamu kemarin udah ngasih dia kesempatan tapi disia-siain dengan tingkahnya yang dramatis banget, drama queen, drama king, dan akhirnya kamu di sini udah capek itu kan, nggak mau berusaha lagi untuk ngejar dia, capek ya ngejar terus, kamunya mau memperbaiki, mau ngalah, tapi dianya nggak menyambut gitu. Ketika dia nggak menyambut kamu, ya udahlah, capek lah gitu. Dan akhirnya di sini dia galau sendiri, galau berat. Dengan cara kamu mundur sekarang untuk kesekian kalinya, itu bikin dia cukup tertampar ya, cukup tahu diri dan bisa ngelihat value-nya kamu, bisa lihat kualitas kamu dalam hubungan ini tuh ada apa aja sih, kamu tuh gimana sih, effort kamu gimana sih gitu. Kemarin value dan effortnya kamu gak pernah kelihatan sih di mata dia. Mau kamu ngejungkel-jungkel gimana, mau salto-salto gimana, effort buat hubungan kalian, buat dia itu sia-sia, gak kelihatan perjuangannya kamu selama ini. Bagi dia, di dalam hubungan itu yang namanya value dan effort itu adalah uang. No money, no contribution. No money, no values. No money, no effort. Bagi dia, berkontribusi dalam hubungan itu adalah uang. Tanpa uang, berarti nggak cinta. Tanpa uang, berarti nggak ada usaha. Nggak ada effort. Nggak dianggap berjuang dalam hubungan kalau nggak ada money. Kan sebenarnya dalam percintaan, dalam hubungan itu kan punya banyak bahasa cinta ya, untuk mengkontribusikan effort kita, usaha kita, perjuangan kita gitu. Ada act of service alias tindakan bantuan, ada juga words of affirmation alias kata-kata pujian, kasih semangat, kasih nasihat, dan receiving gifts itu kasih kamu hadiah. Dan ketika kamu menghilang, kamu udah gak ada komunikasi lagi sama dia, udah gak ada teks lagi sama dia di sini baru tersadar value-nya kamu, nilainya kamu, kontribusinya kamu dalam hubungan ini tuh apa aja. Ada banyak banget pengorbanan dari kamu buat dia, buat hubungan kalian. Bahkan di sini juga yang terlihat ada juga di antara kalian itu udah seberjuang itu dalam hubungan yang awalnya gak direstuin sampai direstuin. Ada juga yang perbedaan keyakinan bisa jadi sama. Bahkan sampai ada nih kamu yang benar-benar dijadikan keset, benar-benar terhina-hinanya kamu, dihinakan oleh keluarganya dia atau circle-nya dia atau calon ipar kamu atau ipar kamu. Dan di sini kamu tetap sabar dan tabah gitu, tetap perjuangin hubungan kalian, bahkan sampai kamu diem dan gak ngelawan mereka gitu, karena masih ada respect ke pasangan kamu. Tapi hal itu gak kelihatan di mata pasangan kamu gitu. Jadi hal seperti itu tuh gak termasuk effort bagi dia. Karena bagi dia, sekali lagi apa? Love is money. Love is money. Dan di sini juga dia belakangan ini lagi sering banget ngeliatin foto-foto kamu, kenangan-kenangan kamu, isi chat kamu, dan voice note kamu. Mungkin juga lihat video kalian berdua, nostalgia atau nostalgila. Bagi dia, kamu itu cantik, ganteng, baik, pinter, cerdas, lembut, lucu, superstars. Dia benar-benar nyaman banget sama kamu. Bahkan ada beberapa di kamar dia atau di rumah dia itu masih banyak nyimpan kenangan tentang kamu, tentang kalian. Seperti foto album,
jaket, boneka, bunga, gantungan kunci, atau apapun itu deh yang pernah ada kenangannya sama kamu dan dia. Di saat kamu ada, kamu deket, dia sebel. Di saat kamu jauh, kamu hilang, kamu udah gak ada, kamu kelihatan cantiknya, kelihatan gantengnya, kelihatan value-nya. Orangnya ada disia-siain, orang yang gak ada dikangenin. Ibarat kayak gajah dipelupuk mata gak kelihatan. Di sini juga kayaknya dia mulai takut juga ya kamu diambil orang. Karena di sini dia mulai sadar kalau kamu tuh di luar sana banyak yang ngantri, banyak yang suka sama kamu gitu. Jadi dia mulai takut kalau kamu cepet move on ya gitu, karena bakalan nemuin sosok perempuan atau laki-laki yang lebih daripada dia gitu. Dan dia gak terima, takut kalau manjanya kamu, manisnya kamu tuh buat orang baru gitu, udah bukan buat dia lagi. Ya, dia juga tahu ya, mungkin dia juga di sana banyak yang naksir sama dia. Cuman dia jadi tuh sadar, yang naksir gua banyak, tapi belum tentu dia bisa setulus kamu gitu. Dan dia juga sesuai pengalaman, seperti yang udah cewek-cewek atau cowok-cowok yang deketin dia itu cuma memanfaatin dia doang. Nggak ada yang setulus kamu, senerima kamu gitu. Sekampret-kampret dan seburuk-buruk busuknya dia, kamu doang yang mau nerima apa adanya, sedangkan lain gak mau, maunya bagusnya dia aja gitu, kelebihannya dia aja, kekurangannya dia belum tentu orang-orang mau, dan orang di masa lalunya dia gak mau nerima kekurangannya dia, cuman kamu yang mau nerima busuknya dia, jeleknya dia, baunya dia gitu. Dan dia mulai mikir ke situ, mulai tersadar di situ gitu. Dan diamnya dia di sini, cueknya dia di sini, nggak mau ngejar kamu kemarin dan saat ini, tapi dia udah ada niatan untuk punya keputusan, pengen ngubungin kamu lagi, atau temuin kamu lagi, atau komunikasi kamu lagi, atau ngechat kamu lagi, atau telepon kamu lagi. Nah, mungkin di sini bagi kamu yang khawatir nih, kayaknya udah nggak ada masa depan lagi nih hubungan sama dia. Mungkin juga nggak akan ada lagi damai lagi sama dia, dan ini adalah yang terakhir untuk nggak komunikasi lagi. Untuk komunikasi lagi sama dia. Tapi tenang, dari kartu ini, bentar lagi dia bakalan datang lagi untuk temuin kamu. Dan bahkan buat kamu yang masih baru pacaran, mungkin dia di sini datang lagi untuk coba melamar kamu untuk lebih komitmen lagi sih. Ada komitmen berupa tunangan, pernikahan, ada juga komitmen berupa perjanjian. Dalam artian perjanjiannya kamu maunya gimana, maunya apa, alias kompromi ya. Di sini juga dia bakalan minta maaf sama kamu, mau berubah, memperbaiki hubungan lebih baik lagi, lebih harmonis lagi. Dan mungkin di sini buat kamu yang lagi pisah ranjang, atau mungkin lagi kabur dari rumah dia, dari rumah kamu ke orang tua kamu atau ke teman kamu alias ngungsi, di sini juga dia bakalan ngajak kamu pulang lagi bareng-bareng dia gitu. Dia benar-benar udah kangen banget sih sama kamu, udah gak tahan pengen ketemu. Nah, buat kamu yang punya pertanyaan nih, ini kita hubungannya gimana ya ke depannya? Bakalan balik lagi atau udahan bubar blas gitu? Kalau dari kartu yang terlihat di sini, jawabannya kalian bakalan balik lagi, dan bahkan akan ada komitmen yang lebih baik lagi ke depannya, entah komitmen secara hubungan, secara pertunangan atau pernikahan, entah komitmen secara kompromi. Guys, subscribe aku ya. See you and bye-bye.